Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala musannif al-imam al-syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa'lam anna al-lisana mutlaq wal qalbal mutbaq al-mamlu bil ghaflah wasyahwati alamatus syaqawah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal lisanal mutlaq, bahwasanya lisan yang mutlak, yang lepas, yang tidak terkendali, lisan yang lepas, yang tidak terkendali, wal qalbal mutbaqal mamlu, dan hati yang tertutup oleh karena lalai, wasyahwati, dan syahwat, alamatus saqawah, adalah alamat celaka. Lisan ini udah terdinding, udah dikurung oleh gigi dan bibir, masih kadang-kadang lepas juga. Hati yang tertutup oleh lalai. Lalai itu dua ya, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kita kadang-kadang beragama tuh terbalik, at-tadayun, mengkus, beragama yang terbalik, mengedepankan yang sunnah, menghilangkan yang wajib. Yang sunnah mati-matian, yang wajib dibuang. Hanya karena persoalan hal-hal yang sunnah, silaturahim kita putus. Itu kan wajib tuh. Ketika Nabi sampai di Madinah, itu Abdullah bin Salam, seorang Yahudi Madinah, menyebutkan, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasul itu sampai di Madinah, injafalan nas ilaih, injafala itu berbondong-bondong manusia mendatangi dia, ingin melihat bagaimana sosok yang sekarang berkuasa dan menjadi pemimpin setelah Fathu Makkah. Kalau dulu kan dizalimin, disakitin, dihina, diinjak, dilemparin kotoran unta, dilempar dengan batu. Maka biasanya ketika dia berkuasa akan balas, ingin melihat bagaimana sosok ini. Tapi ternyata, maka di situ kata Abdullah bin Salam, wajitu finnas ilai li anzura wajha Rasulullah, aku pun ikut datang bersama orang itu ingin melihat
wajah itu dan ingin tahu apa ucapan pertama dari dia yang baru memiliki kekuasaan besar. Dulu ketika kecil sedikit mungkin toleran, mungkin berbaik-baik, bagaimana setelah berkuasa. Tabiat manusia setelah punya kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang. Maka falamma istambitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala aku pandang wajah Rasulullah itu, araftu, maka aku paham, aku mengenal ini wajah laisa biwajhin kadzab, wajah yang tidak mungkin berbohong. Meski semua orang mengatakan dia pembohong, bahkan seluruh kota Mekah mengatakan dia pembohong, maka ucapan pertama Nabi yang mulia ini, afsus salam, tebarkan kedamaian. Ini Islam, Pak. Ya. Tebarkan kedamaian. Berbeda boleh, bertengkar jangan. Berpecah jangan. Berbeda itu pasti. Itu sudah pasti. Ada orang-orang cerita dengan Nabi bahwa ahlul kitab itu terpecah 72, dan memang terpecah. Berpecah-pecah. Ada ayat wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian berlaku sebagaimana orang musyrikin, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an, dan mereka itu diantaranya berpecah-pecah dan berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, tiap-tiap kelompok berbangga merasa benar. Ketika sahabat bicara ini, Nabi bilang, wa inna hadhil millah, agama kita akan terpecah 73. Jangan menghina orang lain, menyambati. Kita ada kemungkinan berpecah. Yang 72 itu sintani wa sab'in finnar, neraka. Wa wahidatun fil jannah, yang satu surga. Siapa dia? Iya al-jamaah, dia yang tetap dalam satu barisan meski berbeda. Lihat sholat kita, suku kita berbeda, pangkat jabatan berbeda, golongan berbeda, harta berbeda, warna kulit berbeda, bangsa berbeda, bahkan gerakan sholat mungkin berbeda. Ingat, yang berbeda gerakan, bukan rukun. Beda. Berapa banyak perbedaan? Banyak. Dari bacaan mungkin berbeda-beda. Ada yang baca subhana rabbiyal azim ketika ruku, ada yang baca subhanallahi wa bihamdi tatkala ruku, ada yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir. Beda. Belum angkat takbirnya, angkat tangannya, raf'ul yadaihnya, belum meletakkan tangannya, belum yang lain-lainnya. Beda. Berbeda hal biasa. Bertengkar jangan, tetap dalam satu barisan. Tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Kenapa umat kita ini mundur ke belakang? Karena kita sering konflik di dalam. Baik, pertama itu ucapan beliau. Yang kedua, atimu ta'am, berikan makan. Karena Islam itu agama yang balance antara hablum minallah dan hablum minannas. Dusta Anda beragama ketika ternyata ada anak yatim Anda hardik dia. Ketika ada orang miskin tidak Anda bawa orang untuk ngasih makan kepada dia. Dusta. Ini yang saya bilang beragama kita tadayun mengkus terbalik. Kita teriak takbir untuk hal yang tanpa makna. Demo satu takbir, demo sini takbir. Tapi kita tidak peduli teriakan orang yang kelaparan. Itu yang sering saya bilang, coba deh kita kumpulkan misalkan segelas aqua beras di masjid. Kita umumkan siapa yang nggak punya beras hari ini datang ke masjid. Itu lebih hebat, Pak. Saya berulang kali mengatakan saya tidak bangga ketika memiliki dana masjid yang besar tapi tersimpan di dalam rekening bank. Tapi saya bangga dana itu dimanfaatkan untuk umat. Ini kita ribut mengurusi bunyi suara musik yang diharamkan,
Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa suara sendok garpu orang kaya yang sampai ke telinga orang miskin itu tidak kalah haramnya. Ya, mana dalilnya? Ketika Anda masak baunya tercium, banyakin kuahnya, kata Nabi. Ini lupa kita. Kita ribut persoalan kunut, kita ribut persoalan jumlah rakaat tarawih, kita ribut persoalan bagaimana hukum ini, bagaimana hukum itu, yang mestinya sudah selesai. Sekolah kita sudah tinggi, ya. Mulai ibtidaiyah kita belajar, sanawiyah kita belajar, aliyah kita belajar, S1, S2, S3, S-teller, S-junior, kita belajar semuanya. Tapi kok enggak selesai. Aneh kadang-kadang kita. Baik, kita lanjutkan di bab anasirul kamal, unsur-unsur kesempurnaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghazali melanjutkan. Kata Al-Ghazali di dalam lanjutan yang beliau sampaikan dalam kitab ini, wa ta'ammal fi hikayatil ukhra, dan coba Anda renungkan dalam satu hikayat yang lain. Wahia, apa itu? Anna Hatimal Asam. Hatim yang Asam itu kan tuli, ya, tapi bukan tuli sebenarnya. Kalau tahu sejarahnya kita akan kaget, Pak, ya. Jauh kita dibandingkan mereka. Mohon maaf, lagi duduk-duduk ada orang kentut, nyaring hati, kemudian bersikap tuli untuk menjaga supaya jangan malu. Ya, lihat, di tengah-tengah sahabat dan Rasul yang makan daging unta, mohon maaf, tiba-tiba ada orang kentut yang pus, nyaris tak terdengar suaranya. Ini nggak kedengaran, cuman baunya yang kedengaran. Beda lagi. Kalau Nabi mau, yang kentut wudhu. Tapi paham nggak sifat manusia? Wah, ini apaan nih kentut depan Nabi? Apa kata Nabi? Kita semua wudhu, menjaga aib. Satu waktu ada sahabat Ma'is bin Malik, ini sangat terkenal, saya sering tulang cerita ini. Ma'is bin Malik ini melakukan, mohon maaf, perzinahan. Dia berzinah dengan seorang perempuan dari satu kampung, ya. Ketika Ma'is bin Malik ini melakukan zina, kana Ma'is bin Malik yatiman fi hujr abi fa asaba jariyatan min al-hajj faqala law abi, maka berkata kepada dia, bapakku, iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kau kepada Rasul, fa akhbirhu, beritahukan kepada dia, bima sana'ta, yang kau lakukan wahai anakku. Bapak angkatnya bilang, kau datang Rasul, ceritakan bahwa kau telah melakukan perzinahan. Dan yastaghfiru laka, la'allahu yastaghfiru laka, semoga dia mau memintakan ampun kepada engkau. Ma'is bin Malik seorang yang soleh, Pak. Tapi meski seorang yang soleh, tak luput dari dosa, kesalahan, itu pasti. Sehingga kadang-kadang ketika ada yang datang curhat ke saya tentang persoalan ini itu, padahal dia orang yang soleh, coba sembunyikan dulu, karena manusia pasti punya salah. Maka Ma'is bin Malik pun datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bersihkan saya, fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan kepada saya hukum Allah. Ma'is, kata Rasul, kau pulang taubat. Datang lagi Ma'is, ya Rasulullah, sucikan saya, tegakkan hukum Allah kepada saya. Ma'is pulang taubat. Datang lagi, ya Rasulullah, bersihkan saya, fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan hukum Allah kepada saya. Arba'am miraran, 4 kali. Pulang kau Ma'is, taubat.
Nanya enggak Nabi dosanya apa? Enggak nanya. Nabi enggak nanya apa dosanya. Kenapa? Orang udah mau taubat, Pak. Allah itu mengampunkan setiap yang berdosa sepanjang orang itu tidak berdosa di malamnya, siangnya dia bercerita, siangnya dia berdosa, malamnya dia cerita sendiri, padahal Allah menutupi aibnya dia. Maka sampai 4 kali Nabi enggak nanya dosanya. Dan memang enggak perlu tahu dosa orang tuh, enggak perlu tahu. Jelas dia berzina, jelas dia mengaku. Kita kadang-kadang orang yang cuman curigaan, cuman sekedar dicurigain, dipaksa ngaku, ngaku kadang awas bila kadang ngaku dipaksa. Maka ya Ma'is, kata Nabi, engkau 4 kali ya arba'amaratin datang kepadaku dan mengatakan, sampai 4 kali minta bersihkan. Apa yang kau lakukan? Saya berzina ya Rasulullah. Nabi dengar kalimat saya berzina ya Rasulullah. Gila nih Ma'is, enggak waras Ma'is. Tidak ya Rasul, saya waras, saya enggak gila. Ma'is mabuk nih. Ma'is, kau mabuk Ma'is? Sahabat bangun Pak, dicium bau mulutnya, enggak ada mabuk. Enggak ya Rasul, dia enggak mabuk. Ma'is, fabiman, dengan siapa engkau? Dengan seorang perempuan, bifulanah ya Rasul, dengan seorang perempuan. Ma'is, kau cuma nyentuh dia? Tidak ya Rasul. Kau cuma cium dia? Enggak. Kau peluk dia? Tidak ya Rasul. Jama'ta ya Ma'is, kau berjima dengan dia? Betul ya Rasul. Apa kata Nabi? Fa'amara bihi, maka Nabi perintahkan kepada dia dia ayyurjama, untuk merajam. Maka dibawa Ma'is ke satu gurun pasir, biasa kan dimasukin ke dalam ya, separuh badan ya, dia lempar batu Pak. Rupanya lemparan itu si yang melempar enggak kuat, enggak mati-mati. Ma'is juga kesakitan. Kejam banget ya. Tapi itulah hukum. Maka Ma'is bin Malik ternyata karena begitu sakitnya dia keluar, dia lari, di tengah perjalanan dia bertemu Abdullah bin Unais. Falakihu Abdullah bin Unais. Maka ketika dia bertemu Abdullah bin Unais, sementara yang melemparkan dia dalam keadaan lemah, tidak mampu lagi melempar dia, maka Abdullah bin Unais kemudian memukul dia dengan tulang unta, jatuh Ma'is, dan kemudian lempar lagi, pukul lagi, lempar lagi, mati Ma'is. Maka datanglah Ma'is bin Abdullah bin Unais, summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kara dalik, diceritakan ya Rasulullah, Ma'is bin Malik telah mati di tangan saya. Faqala, maka berkata Nabi, halla taraktumu, kenapa tidak kau biarkan saja dia hidup? La'allahu an yatuba fayatuba Allah alaihi. Dia hari ini bertaubat, boleh jadi Allah terima taubatnya dia. Boleh jadi orang itu tatkala tidak kita binasakan, dia memiliki manfaat untuk umat ini. Andai kau biarkan hidup, dia punya manfaat besar bagi umat ini. Kau mati, kau bunuh dia, sesalkan oleh Nabi. Tapi itulah hukum. Pertama, apa hikmahnya? Jangan cari tahu dosa orang lain, dan jangan cari tahu aib orang lain, karena kita pun juga punya aib. Yang kedua, kenapa Nabi bilang kau Ma'is gila? Hanya orang yang hukumnya yang gila yang tidak dihukum. Nabi memang ingin supaya Ma'is tidak dihukum. Ma'is ini ngotot, kemudian dibilang mabuk. Kenapa mabuk? Orang yang mabuk tidak kena hukuman.
Ternyata sahabat bangunnya Nabi, dia nggak mabuk. Apalagi Nabi bilang, kau cuma nyentuh dia, Ma'is. Masih Nabi ingin supaya dia nggak dihukum. Sampai kau cuma cium, kau cuma peluk. Tidak ya Rasul. Memaafkan walaupun salah, karena ketidaktahuan itu jauh lebih baik daripada kita menghukum sekalipun benar. Banyak hikmah kita ambil di sini. Memaafkan karena ketidaktahuan kita, walaupun salah itu, satu saat berapa banyak akan berubah orang-orang ini. Sekeras Umar bin Khattab saja bisa berubah cinta kepada Nabi. Sebencinya Sofia bintu Huyai bin Akhtab kepada Nabi, ternyata berubah begitu cintanya kepada Nabi. Memaafkan itu jauh lebih baik. Ini bukti Nabi memaafkan. Tapi jangan bicara Anda tentang memaafkan kalau belum pernah disakitin. Dan jangan bicara Anda tentang bagaimana susah kalau Anda belum pernah susah. Termasuk juga dai itu susahnya luar biasa, Pak. Enak kalau sekarang langsung di kota. Kami dulu keliling sampai ke desa-desa, ke daerah. Sampai hari ini Ustadz nanti saya pakai sepeda motor aja. Kemarin ke Mantangai, ke mana-mana itu jalannya luar biasa. Saya pakai kecepatan 100 tuh, supaya cepat. Pembalap juga Pak, ya, pemuda berbadan gelap ya. Ya, coba sekali. Begitulah yang namanya dakwah. Ketika itu saya disambut, waktu itu yang mengundang saya Ustadz Wildan Soleh, orang kita juga, tapi di Kapuas. Orang cium tangan saya bilang tuh ada kiai di sana, itu lebih utama Anda cium, bukan saya. Karena saya orang jauh, utamakan yang membina dulu. Siapa dia? Saya datang ceramah pulang, nggak ada hasil. Yang berhasil itu pembinaan. Kalau sekedar ceramah datang keliling pulang nggak ada hasil. Yakin nggak ada hasil kalau cuma gitu aja. Yang hasil itu apa? Pembinaan. Siapa yang membina Anda? Kiai kampung itu. Maka muliakan kiai di kampung, saya bilang, jangan saya. Nah, baik. Kemudian Nabi bilang apa? Dia maafkan dia. Udah, kau biarkan saja dia hidup. Kenapa? Dia punya manfaat untuk umat ini nanti. Kalau dia nggak dimatiin, dibinasakan, dia mungkin punya manfaat besar untuk umat ini. Kenapa dia kita binasakan? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini bersahabat juga. Ini sejaman Al-Ghazali ya. Beliau ini Hatim al-Asam ini ternyata bersahabat dengan Syaqiq al-Balqi. Anda mungkin mendengar ya, cerita bagaimana kesohornya, cerita seorang tukang sol, tukang jahit sepatu. Masih ingat cerita itu? Tukang jahit sepatu yang mengingatkan seorang rektor Madrasatun Nizamiyah, Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Masih ingat cerita itu ya? Bagaimana Muhammad Al-Ghazali ini diingatkan juga oleh adiknya Ahmad Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini itu punya saudara namanya Ahmad. Ya. Dua-duanya sama-sama ilmunya tinggi ya. Nah, dikala itu ya, dikala Hatim al-A'sam ini pun berbicara dengan Syaqiq al-Balqi, maka menarik sebetulnya dialog antara dua sahabat ini. Gurunya adalah Syaqiq al-Balqi. Ingat salah satu guru Al-Ghazali. Yang Al-Ghazali itu enggak disuruh mencatat, enggak. Dia datang ke pasar, ketemu tukang sol sepatu ini, kata Syaqiq al-Balqi, kau lepas kau bersihkan ini pasar. Itu Al-Ghazali mau menyingsing jubahnya. Jangan kau singsing. Jubah itu yang bikin kau terdinding dari Tuhan. Jubah itu yang bikin kau merasa sombong dan berilmu. Semakin kencang, kayak saya heran ya bilang, saya berulang bilang, semakin kencang ibadah kita, semakin nihil kepedulian kita. Semakin kencang ilmu kita, semakin
nihil ketawaduan dan adab. Ya, adab kita kadang-kadang istilahnya ya gimana ya, kurang adab. Semakin banyak duit, semakin sedikit kita itu kedermawanan. Maka Hatim al-Asam kana min ashabi Syakik al-Balqi rahmatullahu ta'ala alaihima. Semoga Allah merahmati keduanya. Fasa'alahu yawman, maka bertanya kepada Hatim satu hari Syakik tadi, ya Hatim, sahabatani mundu 30 sanatan. Kau ini berteman dengan saya ini mundu 30 sanatan, sudah 30 tahun kita berteman. Hatim, kita udah 30 tahun temenan, berkawan. Ma hasalta fiha, apa hasilnya? Hasilnya apa? Kalau dulu enak ya, berteman itu semakin berteman semakin saling menjaga dan menghormati. Kalau sekarang ini berteman, tiba-tiba teman ini merasa sudah hijrah, tahu yang sunnah, lalu musuhin teman yang dianggap nggak tahu yang sunnah. Adab antum di mana? Antum dulu pernah kayak dia, kenapa justru malah dijauhin? Alah, kau ini isbal, nggak sah, pulang aja sana, kasar kadang-kadang. Kalau kemarin saya udah bicara isbal ya, 13 hadis kan, bahwa isbal itu sepakat kita, tapi ternyata isbal itu tak mesti harus di atas mata kaki. Yang namanya musbal itu adalah idza araqa, ketika sampai ke tanah, maka itu beberapa hukum. Pertama najis, yang kedua mubadzir, yang ketiga berlebihan, yang keempat tasabbuh bin nisa, yang kelima khuyala, sombong, bayangan, memikirkan bahwa saya ini pakaian bagus. Itu 5. Ini penyebabnya, maka isbal itu dilarang.